Mas Seno, kali ini ketemu dengan Apit. Apit apa kabar? Sehat? Baik, Ya? alhamdulillahirobbilalamin. Ceria terus, olahraga terus. Yang penting olahraga. Hari ini baru apa? Sepedahan? Baru senam. Oh, senam di depan TV sambil angkat beban. Kita umur segini harus bikin masa otot lah, biar dikit-dikit juga. Ini yang saya salut sama Mbak Apit ini. Mbak Apit ini nama panjangnya Dia Fitri Karisima. S-nya 2 ya. Karisima. Nah, itu kenapa dipanggilnya jadi Apit, nggak Dia? Dia Fitri, Dia Fit, David, Apit, kan biasa. Waktu SMP kan teman-teman tuh nggak rela kalau kita punya nama keren kan. Iya. Terlalu keren buat gue, Apit aja katanya. Apit itu lebih imut. Amit-amit. Baik, kita mau gali sesuatu dari Mbak Apit. Apit ini sarjana ekonomi dari Salemba ya, UI, keren banget. UI, kita kan terus UI. Kenapa jadi belok sih nggak ya, melengkapinya ke studinya ke Magister Science, psikologi. Apa yang dicari sebetulnya? Yang dicari ilmu ya. Ilmu kan terus. Kita pertama kita lulus Fakultas Ekonomi, ya. Tapi bukan ekonom ya. Betul. Disclaimer dulu nih, ntar gue dibilang jurusannya manajemen. Apa itu manajemen? Ya, kamu juga manajemen kan? Manajemen, jadi bukan ekonom, bukan studi pembangunan. Bukan. Itu kasih aja yang pinter-pinter kan. Ya. Kita alhamdulillah lulus S1. Nah, setelah itu saya tuh berkecimpung di sebuah yayasan yang banyak memberikan pelatihan atau seminar mengenai parenting, di mana itu terkait dengan psikologi, yang di mana itu adalah diketuai oleh Ibu Eli Risman. Mungkin saya pernah dengar nama beliau. Namanya apa kalau Yayasan Kita dan Buah Hati. Yayasan Kita dan Buah Hati. Kita dan Buah Hati. Tapi sekarang udah nggak ada lagi itu yayasannya. Tapi waktu itu Ibu Eli amat sangat menyarankan supaya aku tuh sekolah psikologi semua untuk melengkapi, untuk menambah. Iya. Nah ya udah, jadi ngambillah psikologi perkembangan peminatannya gitu. Sebentar, ada mungkin memperjelas untuk Sobat Seno yang di kanan rumah kita nih. Yang dimaksud terlibat tuh sejauh apa? Jadi pengurus atau jadi sumber aja atau kita anggota? Disebut trainer ya. Trainer. Karena memberikan training atau pelatihan atau seminar gitu kepada orang tua atau kepada guru ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Keren. Jadi parenting untuk ke seluruh orang tua. Iya. Untuk itulah perlu orang tua dan guru. Itulah perlu dilengkapi dengan keilmuan dari psikologi. Iya, karena banyak terkait dengan ilmu psikologinya gitu. Jurusan apa sih? Jurusannya di Science, Magister Science Psikologi. Peminatannya perkembangan apa? Perkembangan manusia, mulai dari anak sampai dewasa. Tapi aku fokusnya ya di remaja, di anak-anak dan parenting lah gitu kebanyakan. Terus Sobat Seno lihat nih, Mbak Apit ini dari jurusan manajemen mengambil Magister Science Psikologi untuk perkembangan manusia, terlibat di yayasan Kita dan Yayasan Kita dan Buah Hati. Kita lebih jauh dong, udah sampai mana emang keliling-keliling katanya? Di berbagai yang paling jauh aku ke Papua. Itu pengalaman banget seru. Di mana tepatnya? Di Timika dan Tembagapura. Terus siapa yang jadi audiens? Audiensnya orang tua di situ, istri-istri karyawan maupun karyawannya tuh hadir. Itu di 2 kota itu menarik banget. Pertama kali ke Papua tuh itu. Kemarin di Freeport, di Timika karyawan. Diundang oleh PT Freeport. Terus pesertanya ibu-ibu di sana. Iya, itu sampai Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Aceh juga pernah. Ada pengalaman unik, ada kendala atau apa selama keliling? Kendala sih nggak ada ya. Umumnya sih, nah yang paling seneng tuh. Jadi nggak ada kendala, bebas. Iya, maksudnya semua ya kendala. Alhamdulillah mulus gitu. Mulus, alhamdulillah. Tapi yang paling menarik tuh waktu ke Surabaya ya, terus terang. Itu ngomongnya di hadapan guru-guru. Nggak tahu kenapa ngeliat guru-guru dan orang dari Surabaya tuh mereka kalau ngomong lucu ya. Lucu gitu. Saya orang Jawa dicoba. Iya. Mereka tuh bercanda sesama guru, meledek-ledekan tapi nggak sakit hati. Itu gaya Jawa Timuran gitu. Iya. Itu saya kelas yang paling menarik dan paling hidup menurut saya waktu itu. Apit betul banget. Jadi itu 2 hari apa 2 hari lah gitu kalau nggak salah. Apit betul banget. Jadi kalau di Jawa Timur tuh kata kayak jancok itu kalau diterapkan secara jadi kasar.
Tapi kalau kita udah deket iya, sekali. Itu, mereka sebut itu gitu di, ya? di kelas gitu. Ketawa-ketawa itu isinya seru. Jadi menarik nih teman-teman, Sobat Seno, karena Mbak Apit ini asalnya adalah orang Sumatera nih. Jadi begitu lihat budaya Jawa yang agak beda ya. Tapi kan kita Sumatera orangnya ngomongnya terbuka kan. Iya. Pas-pas gitu. Jadi ya seneng ya. Fit sebenarnya punya harapan apa sih terhadap diri sendiri atau terhadap orang tua atau terhadap generasi yang lebih muda untuk kedepannya terhadap perkembangan harapan, Sen. Kalau harapan kita pengen matinya husnul khotimah, ya nggak sih? Udah umur segini. Harapan apa? Harapan tadi hidup? Dengan menjadi narasumber itu. Iya, memberikan manfaat lah. Kan katanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Oke. Gitu, nomor satu. Bisa memberikan manfaat. Nah, ya siapa tahu ilmunya bisa berguna gitu kan. Kepada orang tua. Terus di depan remaja juga pernah lo ngasih tentang bahaya seks bebas, itu juga pernah. Ya bersama dengan narasumber dokter gitu, dokter kulit dan kelamin itu ngeri-ngeri gitu. Jadi itu pernah juga. Sama dokter Boyke pernah loh. Oh ya? Iya, satu Pak dokter Boyke. Tuh Sobat Channel dia harus selevel sama dokter Boyke nih. Enggak lah, enggak selevel. Udah selevel. Aku dulu bicara baru dokter Boyke, jadi gongnya dokter Boyke lah gitu. Oke, jadi Apit punya harapan agar itu semuanya diterapkan oleh para pesertanya. Anak jadi berkembang baik gitu ya. Iya, betul. Ada pesan untuk ini? Untuk pesan untuk remaja apa nih? Pesan spesifik atau pesan apa? Ya, yang berkaitan dengan psikologi tadi apa sih? Orang supaya lebih cepat berkembang, lebih apa ya? Dirinya lebih berguna buat orang lain. Iya. Ya, pesan khususnya adalah kita belajar terus. Terus kalau kita ada ilmu, kita bisa sharing kepada orang gitu supaya ilmu itu manfaat. Ini kalau udah tua-tua gini kita ngelakuin apa lagi sih gitu ya? Yang bisa memberikan manfaat buat orang, semoga itu jadi bekal buat kita di akhirat gitu, insyaallah. Amin, masya Allah, luar biasa. Saya tiba-tiba ada pemikiran, kan karena sekarang udah nggak terlalu aktif lagi dibanding dulu ya? Udah enggak, karena pertama yayasan itu udah dibubarkan. Yayasan Ibu sayang sekali. Karena apa? Karena keterbatasan fisik Bu Eli dan juga ya itulah makanya dibubarin, kan memang Bu Eli itu yang direkturnya ya. Nah dibubarkan, tapi tetap ada sih teman-teman tuh tetap berjuang di bidang parenting. Mereka membuat satu wadah baru yang namanya Pejuang Pengasuhan, sekaligus juga Pejuang Pengasuhan sekaligus juga ini memperkenalkan tuh ada IG-nya juga. Itu adalah mereka memberikan konsultasi yang kayak halodoc, tapi ini isinya konsultasi psikologi. Itu jalan tuh? Jalan. Dan Mbak Apit ini aku sebagai kontributor aja lah. Pertanyaan terakhir, nggak ada rencana niat nulis buku misalnya? Dengan keilmuannya ini itu ada. Keren tuh. Tulis buku itu, tapi untuk mulainya tuh ya. Aduh, itu mesti ada yang ngomporin itu. Orangnya aku mesti dikomporin kayaknya. Iya. Baik Sobat Channel, menarik sekali ya. Jadi ada diskusi pagi ini, ngobrol-ngobrol pagi ini mengenai bagaimana seorang sarjana manajemen dari Fakultas Ekonomi, dulu ekonomi ya, sekarang ekonomi dan bisnis, mendalami Magister Science, dan tidak ada yang sia-sia dalam hidup ya. Enggak ada. Selalu berbagi. Ada kata penutup barangkali dari Mbak Apit untuk teman-teman, kita bisa menyapanya Sobat Seno, viewersnya karena kalau rumah kita. Ya, buat Sobat Seno sekalian semuanya. Dengerin nih, ini Sobat Seno tuh masih muda-muda apa udah tua-tua kita ya? Segmen kita terlalu luas ya. ada yang muda juga ada ya. Jangan nyebut tua lah, senior. Gue masih kepala 5, lo yang 6 kan? Iya, tapi kan kita menjadi tua itu takdir bukan? Tapi tetap merasa muda itu pilihan kan? Siap. Oke. Jadi pesannya adalah berbuat baik aja deh. Karena ternyata kita tuh dikumpulin juga sama ketemu orang. Ketemu lagi kaitannya si A, si B, si C kita kenal gitu. Coba kalau kita nggak berbuat baik, terkenal misalnya notorious gitu kan, wah nggak asik kan. Tapi kalau kita berbuat baik, jadi orang tahu, oh sini kena sini nggak, kena sini nggak. Nah, itu yang menjadikan kita semakin erat silaturahminya gitu kan. Thank you ya Mbak Apit tuh. Sobat Channel, pokoknya simpel aja, berbuat baiklah kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Baik, kita akhiri ya Mbak Apit. Nanti dalam kesempatan lain kita akan undang lagi, ngobrol lagi dengan topik yang berbeda.
Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.